Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi pemikiran filsafah al-Kindi tentang filsafah al-Ula dan al-Ulum serta harmonisasi filsafat dan agama. Kami kelompok pertama yang beranggotakan Nizar Khairul Amri, Najib Al-Kanani, Mirza Maulana Ali, dan Al-Fadis. Agenda pembahasan pada minggu kali ini yang pertama adalah falsafah al-Ula, yang kedua al-Ilm al-Ilahi, yang ketiga adalah harmonisasi filsafat dan agama. Yang pertama kita membahas tentang Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Yusuf Yaqub ibnu Ishaq ibnu Sabbah ibnu Imran ibnu Ismail al-As'ad ibnu Qais Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Kakek dari Al-Kindi ini buyutnya telah memeluk Islam pada masa kenabian dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran filsafah al-Kindi yaitu al-filsafah al-Ula. Al-filsafah al-Ula adalah buku filsafat yang ditulis dan dipersembahkan al-Kindi untuk Khalifah Al-Mu'tasim dari dinasti Asia, yang juga merupakan istilah dari metafisikanya al-Kindi yang didasarkan atas konsep-konsep filsafat Aristoteles. Nah, pemikiran metafisika al-Kindi menurut George M. Atiyeh diinspirasikan dari gagasan Aristoteles tentang kebenaran pertama yang tidak didasarkan atas ide-ide Plotinus, sebagaimana kebanyakan filsuf Muslim sesudahnya. Kemudian al-falsafah al-Ula merupakan kebenaran pertama adalah penggerak pertama yang merupakan sebab dari semua perkara. Karena itu Al-Kindi menggambarkan metafisika sebagai pengetahuan yang paling mulia, karena subjek kajiannya adalah sesuatu yang paling mulia dari semua realitas. Berdasarkan hal ini, Al-Kindi kemudian mendefinisikan metafisika sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang ilahiyah, yang dalam konsep Aristoteles disebut sebagai penggerak yang tidak bergerak. Namun cakupan kajian pemikiran Al-Kindi ini tidak meliputi segala sesuatu yang wujud sebagaimana being and being sebagaimana dalam pemikiran Aristoteles, melainkan pemikiran Al-Kindi terbatas hanya pada masalah Tuhan, perbuatan-perbuatan kreatifnya dan hubungannya dengan alam ciptaan dan alam semesta. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam Al-Falsafah Al-Ula, Al-Kindi itu menjelaskan bahwa seni tertinggi di dalam diri manusia itu adalah seni berfilsafat, di mana Al-Kindi itu mengatakan bahwa sumber dari segala sesuatu itu adalah filsafat. Jadi mau ilmu apapun, pelajaran apapun, pendidikan apapun, itu adalah semua merujuknya ke filsafat. Karena membicarakan apa? Membicarakan asal-usul. Makanya di setiap fakultas, di setiap jurusan itu mesti ada namanya filsafat ilmu, di mana mereka mempelajari asal-usul dari ilmu tersebut. Di dalam falsafah al-Ula, Al-Kindi juga membuat suatu bab, yaitu bab al-ilm al-ilahiyah atau ilmu ilahiyah atau ilmu ketuhanan, yang dimana maksud Al-Kindi itu beliau ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu ada, dan beliau membantah adanya orang yang tidak percaya akan Tuhan. Di situ Al-Kindi menjelaskan, menerangkan tentang adanya Tuhan itu betul-betul real, dijelaskan secara real menggunakan teologis maupun alamiah.
dalam prinsip sebab akibat, Al-Kindi juga menjelaskan bahwa kalau Tuhan itu benar-benar ada, contohnya di dalam hukum sebab akibat. Di situ Al-Kindi menjelaskan bahwa adanya alam semesta, adanya manusia, adanya malaikat dan seluruh penghuni semesta ini itu adalah wujud dari adanya Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan itu perlu dipertanyakan. Kalau dia tidak percaya dengan Tuhan, lalu kenapa dia ada di dunia ini? Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu ibaratnya ya. Maka kita sebagai mahasiswa filsafat ini udah nggak zaman lagi kalau kuliah masih berpikir ekstrim-ekstrim seperti itu. Kita bebas memilih agama, ya kan? Yang penting kita bertuhan lah, walaupun sedikit-sedikit nggak patut kan, itu urusan pribadi masing-masing orang. Dan Tuhan pun tidak memaksa, dan Tuhan itu sebenarnya kita mau nyembah mau nggak nyembah itu juga terserah kita, nggak ada efeknya untuk Tuhan itu. Al-Kindi juga memiliki prinsip bahwa sesuatu itu tidak mungkin bisa muncul dari dirinya sendiri. Contoh aqua ini nggak mungkin tiba-tiba ada di kamar ini, pasti ada yang naruh, pasti ada yang beli, pasti ada pabriknya, kan seperti itu. Begitupun semesta, mana mungkin semesta kok tiba-tiba muncul gunung, muncul ini itu tidak lain tidak bukan, semua itu adalah hasil karya dari kun fayakunnya Gusti Allah. Kalau Allah bilang kun, maka jadi, maka ada apapun. Jadi Allah itu kalau kita bilang apa ya, bagi Allah itu menciptakan gunung, menciptakan laut, menciptakan samudra, menciptakan semesta ini kayak kita tuh membalik telapak tangan. Jadi seperti itu, mudah bagi Allah itu. Al-Kindi juga menjelaskan bahwa al-ilmi ilahiyah itu ataupun ilmu Tuhan itu, ilmu ketuhanan itu telah mengatur ini jalan apa ya, jalan hidup lah. Misal kalau kita tuh jalan hidup, alam nih punya jalan sendiri. Gunung tuh tahu kapan saat dia meletus, laut tuh tahu kapan dia mengeluarkan air ke atas, yaitu tsunami. Angin nih tahu kapan angin akan menghantam begitu kencang di suatu kota, yaitu puting beliung. Itu bagian dari apa ya, kodratnya semesta. Seperti itu. Yang tidak boleh adalah yang kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia. Itu harus sangat dihindari, karena kita ini sebagai manusia yang hidup di semesta ini, kita ini sebagai tamu alam. Alam ini lebih dulu daripada kita berada di semesta. Jadi kalau kita sembarangan menebang hutan, menebang pohon dengan kepentingan perut kita sendiri, kita itu tidak berhasil menjadi tamu alam. Sedangkan kita ini adalah tamu alam. Assalamualaikum ya ahlul alam. Siapa ahlul alam? Yaitu Allah itu sendiri. Jadi kita nggak bisa seenaknya semau kita, ini itu. Alam lebih tua daripada kita. Maka hormatilah alam, menjadi tamu alam yang baik. Kalau sudah menjadi tamu alam yang baik, menjadi tamu manusia yang baik, menjadi tamu Tuhan yang baik. Kalau menjadi tamu alam saja gagal, bagaimana mau menjadi tamu manusia? Bagaimana mau menjadi tamu Tuhan? Awalnya saja sudah gagal. Kalau awalnya sudah gagal, orang itu tidak ada pertobatan, ya sudah, itu urusan masing-masing. Oke, dalam ilmu ketuhanan ini, Al-Kindi juga mendasarkan kepada ilmu teleologis, yaitu dengan dalil al-inayah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu bukan secara tiba-tiba. Kita manusia
yang dengan keterbatasan kita melihat, keterbatasan kita merasakan, itu kita tidak tahu. Bahkan jodoh, mati, rezeki itu kita nggak tahu. Tapi orang yang memiliki pandangan tajam, mata batin tajam, perasaan tajam, atau menguasai dalam ilmu rasa, atau dalam bahasa Jawa itu sering disebut, dalam bahasa Indonesia itu tahu sebelum sesuatu itu terjadi, yang dimiliki oleh Gus Dur. Beliau karena memiliki mata batin yang kuat, memiliki perasaan yang kuat, jadi tahu Allah itu mau berbuat apa, tahu. Oh, ini nanti di kota ini akan ini akan ini, tahun sekian akan ini. Cuma Gus Dur banyak menyimpan itu semua, karena bahaya kalau semuanya dikatakan. Nanti seperti umatnya Nabi Isa, yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam itu tidak ada yang tiba-tiba. Semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, jika ada yang tidak percaya akan adanya Tuhan, lalu dari mana bencana itu ada? Dari mana tsunami itu ada? Bahkan dari mana kamu dilahirkan kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan? Jadi intinya pada bab ini Al-Kindi itu ingin meyakinkan seseorang atau meyakinkan pembacanya di dalam kitab Falsafah Al-Ula, ataupun filsafat itu adalah yang pertama. Falsafah utawi filsafat Al-Ula itu yang pertama. Itu mendorong kita untuk supaya percaya dengan Tuhan. Minimal percaya dulu lah, percaya dulu. Taat itu kan urusannya masing-masing. Toh kita nggak tahu, itu urusan kita dengan Tuhan, bukan kita dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya menjelaskan apa yang akan saya sampaikan tentang penyelarasan filsafat dan agama oleh Al-Kindi. Dalam masa hidup Al-Kindi, filsafat belum terlalu dikenal oleh bangsa Arab. Dan dalam masa transisi ini, Al-Kindilah orang pertama yang mengenalkan filsafat ke dalam pemikiran Arab, dan dia mendapat julukan filosof bangsa Arab pertama. Dalam pengenalan filsafat oleh Al-Kindi, setidaknya Al-Kindi mengalami dua kesulitan. Yang pertama, kesulitan menyampaikan gagasan filosofi dalam bahasa Arab yang saat itu masih kurang istilah teknis untuk menyampaikan ide-ide abstrak. Yang kedua adalah tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh filsafat terhadap bangsa Arab yang memberikan tuduhan filsafat dapat membuat bid'ah atau kekufuran. Untuk mengatasi masalah ini, Al-Kindi memiliki setidaknya 4 cara yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, menerjemahkan secara langsung sesuai gramatika istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, mengambil alih istilah-istilah Yunani kemudian menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab murni. Yang ketiga, menciptakan kata-kata atau istilah baru dengan cara mengambil kata ganti dan menambah akhiran iyah di belakangnya, untuk membuat atau menjelaskan abstraksi-abstraksi yang sulit dinyatakan dalam bahasa Arab. Yang terakhir, memberikan makna baru pada istilah-istilah lama yang sudah dikenal sebelumnya. Tapi untuk masalah pertama ini juga belum selesai, dan untuk penyelesaian masalah kedua akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Kindi hidup pada masa transisi antara tradisional teologi dengan filsafat. Hingga pada waktu itu filsafat dianggap sebagai salah satu sumber kekufuran, dan seorang filsuf pada waktu itu dianggap sebagai pembuat bid'ah. Maka dalam menghadapi hal ini, Al-Kindi melakukan beberapa tahapan-tahapan
sebagai upaya menyelaraskan filsafat dan agama, khususnya teologi. Beberapa upaya atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Al-Kindi adalah yang pertama, membuat kisah atau riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa sejatinya bangsa Arab dan bangsa Yunani itu tidak saling bermusuhan. Bahkan sebaliknya, bangsa Arab dan bangsa Yunani itu saling bersaudara dalam hal kemanusiaan dan keilmuan. Yang kedua yang dilakukan oleh Al-Kindi adalah menyatakan bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk berpikir inklusif serta terbuka, serta mau menerima kebenaran dari mana saja. Dalam konteks ini adalah meskipun bangsa Yunani. Dan yang ketiga adalah Al-Kindi juga menyatakan bahwa filsafat bukanlah sebuah hal aneh atau barang aneh yang harus dijauhi. Justru menurut Al-Kindi, filsafat dibutuhkan sebagai sarana dan proses berpikir umat beragama. Dan yang keempat adalah Al-Kindi menyatakan bahwa agama dan filsafat memiliki sebuah tujuan yang sama, yaitu mencapai sebuah kebenaran yang universal. Dan meskipun keduanya, agama dan filsafat, memiliki metode atau jalan yang berbeda. Dan yang terakhir yang dinyatakan oleh Al-Kindi, bahwa Al-Kindi juga memaparkan filosofi ajaran dan pemahaman agama, sehingga terbukti bahwa agama dan filsafat bisa berjalan selaras. Demikian dan terima kasih.